Ya. Baik. Selamat malam. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada tamu kita pada malam hari ini, sejawat dan terutama guru saya yang kami hormati, Dr. Susilo Chandra, SPAN FRCA, dan kepada Direktur Utama RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado, Dr. Jimmy Panelewen, SPB KBD, kepada juga Ketua Perdatin Sulawesi Utara, Dr. Mordekai Lahat, SPN KIC MKes, dan kepada Ketua Bagian Dr. Diana Laleno, MKes SPN KNA dan KO. Dan teman sejawat sekalian, dokter-dokter spesialis anestesiologi, terutama anggota Perdatin Sulawesi Utara, beberapa teman-teman sejawat yang memang pada saat akhir juga menyatakan keinginannya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini untuk belajar suatu ilmu yang saat ini sedang booming dan sedang banyak dicari. Kami mengucapkan selamat datang dan kami berharap webinar pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Kita mulai dulu dengan doa yang mohon izin akan saya pimpin sendiri dan saya akan pandu dalam agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kami bisa bersama-sama di ruang maya ini Tuhan untuk membicarakan suatu hal yang cukup penting terkait dengan enhanced recovery after cesar section Tuhan. Bapak bimbinglah dan berkatilah setiap pembicara pada malam hari ini Tuhan agar kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, kita akan mulai tanpa membuang waktu, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan mengawali dengan sambutan. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Ketua Perdatin Sulawesi Utara. Kami sebut dengan kasih Dr. Mordekai Lahat, MKes SPNKIC, untuk memberikan sambutan dan menjelaskan sedikit latar belakang pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih untuk MC, kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Direktur Utama RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado, Dr. Jimmy Panelewen, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Yang saya hormati pembicara tamu kita pada malam hari ini, Dr. Susilo Chandra, SPAN, KAO, FRCA. Selamat malam, Dok. Malam. Yang saya hormati moderator kita, Ketua Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, Dr. Diana Laleno, MKes, SPAN, KNA, KAO, kepada Dr. Eka Yudalantang, SPAN, sebagai Ketua KSM, saya juga mengucapkan selamat malam, dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan join pada webinar malam hari ini, selamat mengikuti dan juga saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kesempatan pada malam hari ini kita diberikan waktu untuk memperoleh pengetahuan, dan juga mungkin ada yang sudah pernah mengikuti penyegaran pengetahuan tentang bagaimana pemulihan pembedahan yang cepat ya, atau secara khusus pada malam hari ini kita bicara tentang ERAX atau pada pembedahan bedah sesar. Dan ini merupakan suatu topik yang sangat menarik ya, terutama untuk profesi di kamar operasi, profesi perioperatif. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik dan juga tantangan di dalam praktek kita sehari-hari. Kita sebagai ahli bedah, juga sebagai ahli anestesi, tentunya diperhadapkan pada salah satu masalah, yaitu bagaimana mempercepat pemulihan pasien sesudah pembedahan. Dan kita bersyukur karena pada malam hari ini kita mendapatkan waktu dan kesempatan dari pembicara tamu kita yang sudah tidak asing lagi dan sangat aktif di dalam menggaungkan early recovery after surgery, termasuk tentunya seksosesaria. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik ya buat kita. Memang awalnya kita membatasi untuk spesialis anestesi dari Perdatin, tetapi karena ada permintaan-permintaan yang masuk ke kami tentunya dari teman-teman sejawat, sehingga kami membuka kesempatan juga kepada teman sejawat yang lain. Dan kami juga berterima kasih kepada panitia HKN RSUP Prof. Kando 2021, secara khusus buat Bapak Direktur Dr. Jimmy yang sudah juga memfasilitasi tentunya sebagai salah satu rangkaian acara saintifik ya dalam memperingati HKN 2021 di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Dan tentunya ini kami harapkan akan membawa manfaat dalam praktek perioperatif, dan terutama mungkin bagi teman-teman ini bisa diintegrasikan nantinya unsur-unsur atau komponen-komponen ERAX di dalam clinical pathway di masing-masing tempat kita bekerja. Dan kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat mengikuti, dan kiranya akan membawa manfaat yang besar buat bukan cuma untuk menambah pengetahuan tapi juga aplikasi dalam praktek sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ketua Perdatin Sulawesi Utara, Dr. Mordekai Lahat, SPAN, KIC. Peserta webinar sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Perdatin Sulawesi Utara, bahwa kegiatan pada malam hari ini juga adalah berkat kerjasama Perdatin Sulawesi Utara dengan RSUP Prof. Dr. RD Kando, yang pada saat ini juga tengah mengadakan kegiatan, serangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Dan pada saat ini kami juga mau menyapa kepada Ketua Panitia Hari Kesehatan Nasional RSUP Prof. Dr. Kando. Dalam hal ini beliau juga adalah Direktur SDM RSUP Dr. Kando.
kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yvonne atas kesempatan dan atas kerjasama yang begitu baik sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa RSUP Kando adalah salah satu rumah sakit rujukan vertikal yang milik Kementerian Kesehatan yang berada di Sulawesi Utara. Dan melalui arahan dari Bapak Direktur pada saat ini, memang RSUP Kando juga digenjot untuk senantiasa menjadi salah satu pemain yang terkemuka dalam bidang pelayanan kesehatan, terutama Indonesia bagian timur. Dan acara pada malam hari ini juga merupakan satu bentuk dorongan dari direksi RSUP Kando untuk menjadikan RSUP Kando sebagai, bisa dikatakan sebagai trendsetter dalam setiap kemajuan ilmu kedokteran, termasuk dalam hal ini bidang perioperatif dan enhanced recovery after surgery. Baik, pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kando, kami sebut dengan kasih Dr. Jamie Panelewen SPB KBD. Pada saat ini kami mohon kesediaan beliau untuk bisa memberikan sepatah dua kata dan membuka webinar kita pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Direktur Utama. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ini adalah guru saya, Dr. Susilo Chandra, spesialis anestesi, KAO, FRCA, yang malam ini sebagai pembicara tunggal. Dr. Susilo saya kenal sudah cukup lama, Dok. Mungkin dokter tidak kenal saya, tapi saya kenal dokter karena saya juga pernah mencicipi hingar-bingarnya RSCM dan FKUI waktu mengambil konsultan bedah digestif. Masih main musik, Dr. Susilo? Itu profesi. Masih ya? Itu profesi. Profesi ya. Berarti apa? Anestesinya ini ya, aksesori ya, Dr. Susilo. Ya, saya berterima kasih ya Dok ya, dan apresiasi karena bisa hadir di web seminar ini, kemudian membagi pengalaman dan pengetahuan untuk teman-teman kita semuanya yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Cabang Sulawesi Utara atau Perdatin, yaitu Dr. Mordekai Leopold Laihat, spesialis anestesi, konsultan intensif care ya, Dr. Mordekai. Sehari-hari juga adalah kepala instalasi ruang rawat intensif terpadu. Kemudian Dr. Eka Lantang sendiri, ya, spesialis anestesi, adalah ketua kelompok staf medik. Ini baru dilantik, Dr. Susilo, Dr. Eka. Pantes suaranya lantang nih. Iya, memang harus dipilih, zaman sekarang harus dipilih orang yang seperti itu ya, Dr. Susilo. Dan saya berharap dengan visionernya Dr. Eka ini akan memperkuat. Kalau dibilang maju, Dr. Susilo, anestesi dan anestesiologi dan terapi intensif FK Unsrat dan Fakultas FK Unsrat dan Rumah Sakit Kando, kemajuan dari KSM dan bagian ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya harus memberikan 2 jempol untuk teman-teman yang ada di anestesi. Kemudian hadir juga Dr. Diana Laleno, spesialis anestesi, konsultan neurologi anak ya, neurologi anestesi ya, saya tidak salah ya, dan juga konsultan KAO itu apa, Dr. Diana? Anestesi obstetrik. Berarti tepat dong ada di sini nih ya. Kemudian Direktur SDM ya, mohon maaf Dr. Yvonne Elizabeth Roti,
Direktur SDM Rumah Sakit Kando, sekaligus adalah Ketua Panitia Hari Kesehatan Nasional ke-57 di Rumah Sakit Kando. Ini memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat padat, Dr. Susilo, dan nanti hari Senin kita juga ada web seminar internasional, nanti ada pembicara dari Australia dan juga pembicara dari Taiwan, dan saya berharap nantinya ini juga akan berlangsung dengan lancar. Yang saya hormati juga teman-teman sejawat, staf anestesi dan terapi intensif yang ada di Rumah Sakit Kando. Hebat sekali ini, di hari libur ini saya melihat partisipannya sudah di atas 160-an kalau saya nggak salah ya. Nah, ini artinya bahwa animo dari teman-teman semua ini sungguh-sungguh sangat besar. Karena memang juga tema yang diusung ini sangat-sangat menantang, yaitu Enhance Recovery After Surgery. Dan diambil mungkin sectionnya ini majoring topiknya ini adalah seksio cesarean. Ini kenapa saya bilang strategis, tentu juga Dr. Susilo dan teman-teman semua tahu persis bahwa ini adalah salah satu program Kementerian Kesehatan secara nasional yang ditugaskan oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan Rumah Sakit Kando pun dalam range-nya ini mencantumkan ini untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kita juga sebagai rumah sakit pengampu yang nantinya bertanggung jawab untuk bisa melakukan pendampingan terhadap rumah sakit yang ada selain di Sulawesi Utara, juga ada di Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, kemudian Maluku Induk, dan Sulawesi Tengah. Jadi ini saya kira, saya berharap nantinya ke depan barangkali ini bisa lebih diperluas ya jangkauannya teman-teman dari anestesi, dan mungkin bisa mengundang juga Dr. Susilo kembali dan mungkin beberapa pembicara yang lain, sehingga nantinya teman-teman yang ada di kawasan Indonesia Timur ini juga akan terlibat dengan kegiatan yang dengan mungkin bisa topik yang sama ya. Karena dari evidence based medicine untuk yang ERAS ini ternyata memberikan rekomendasi yang kuat ya. Dan saya menganggap bahwa memang ini perlu kolaborasi dari semua baik anestesiolog dan unit-unit terkait, termasuk teman-teman pemegang pisau. Saya berharap ini akan berjalan dengan lancar, dan kemudian apa yang menjadi pengetahuan dan pengalaman dari Dr. Susilo ini bisa diserap secara maksimal. Saya yakin ini adalah upaya-upaya kita bersama, dan sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih untuk panitia Dr. Ivon, dan tentu juga selamat ya untuk anestesi Manado ya, yang karena sekarang telah mendapatkan izin ya dari Kementerian Pendidikan untuk bisa melaksanakan pendidikan SP1 ya. Saya yakin juga dengan kemampuan teman-teman yang ada di anestesiologi dan terapi intensif, dan kemudian kinerja aktivitas yang demikian banyak dari teman-teman ini tentunya akan bisa memberikan nilai tambah terhadap pendidikan itu sendiri. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara webinar pada malam hari ini mengenai IRAKS ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kando, Dr. Jimmy Panelewen, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, tanpa membuang banyak waktu lagi, karena saya menyadari bahwa sudah tidak sabar kita untuk menantikan inti dari webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini. Kami sapa dengan penuh kasih Dr. Diana Christine Laleno, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Neuroanestesi, Konsultan Anestesi Obstetrik. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado.
Beliau dilahirkan di Manado 21 Desember 1974 dengan latar belakang pendidikan yang cukup banyak. Dokter umum saya sebutkan secara singkat, mohon izin Ketua Bagian, Magister Kesehatan dan Spesialis Anestesiologi di Gajah Mada, lulus tahun 2007, dan beliau juga adalah konsultan untuk 2 jenis subspesialis di anestesi, yaitu konsultan neuroanestesi dan critical care serta anestesi obstetrik. Beliau juga menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013. Baik, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kita akan mendapatkan materi dari guru kita yaitu Dr. Susilo Chandra, SPANKO FRCA, mengenai Enhanced Recovery After Surgery, khususnya after cesarean section. Jadi sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, mengenai ERAS itu sendiri, jadi Enhanced Recovery After Surgery itu sebenarnya bukan hanya pada operasi bedah sesar, tetapi sebenarnya awal-awalnya itu adalah seringkali dilakukan pada operasi-operasi bedah kolorektal. Jadi kalau tadi Bapak Dirut mengatakan ini merupakan suatu kerjasama, harus merupakan kerjasama, betul sekali, karena memang pada ERAS ini kita akan menggunakan kerjasama multidisiplin. Jadi ada dokter pemegang pisau, yaitu dokter bedah atau dokter obstetrik ginekologi, dokter anestesi, perawat, bidan, dokter anak, dan bahkan ahli nutrisi. Jadi itu bukan suatu pekerjaan yang merupakan milik anestesi sendiri. Jadi itu merupakan suatu kerjasama. Dan awal-awalnya dan di luar negeri juga banyak dilakukan sebenarnya pada operasi-operasi bedah kolorektal, termasuk endoskopi, dan juga operasi-operasi tulang. Tapi memang yang paling kalau kita lihat di jurnal-jurnal dan banyak evidence base-nya itu juga banyak pada operasi-operasi bedah sesar, karena diantaranya banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Di antaranya proses ambulasi bisa lebih cepat, sehingga kebutuhan juga analgesia lebih minimal dan meminimalkan morbiditas pasien. Dengan demikian tadi yang disebutkan oleh Bapak Dirut, bahwa yang ditargetkan oleh Kemenkes itu akan bisa tercapai. Tentunya menurunkan angka mortalitas dan morbiditas ibu hamil dan ibu melahirkan, ibu dan anak. Nah, jadi untuk tidak berlama-lama, kita akan segera mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Dr. Susilo, khususnya mengenai persiapan pada enhanced recovery after cesarean section. Dan kepada guru kita, Dr. Susilo, kami persilakan. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Diana. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya persiapkan slide dulu ya sebentar ya. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kando, Dr. Jimmy Panelewen. Ya, terima kasih, Dokter. Teman-teman sejawat semua, malam ini saya bahagia sekali ternyata di antara peserta ada juga dokter SPOG. Jadi tercapai sebenarnya cita-cita Dr. Diana. Kami ya, Dr. Diana dan saya sebagai background sudah membahas ini sebetulnya dari tahun 2020 awal. Jadi ada rencana waktu itu sudah matang diskusinya. Saya sudah beli tiket bahkan waktu itu, karena waktu itu kan belum pandemi, jadi rencananya mau hands on workshop di rumah sakit di Manado. Tapi rupanya datang pandemi, akhirnya batal. Kenapa saya ngotot bener datang ke Manado, Dr. Jimmy? Karena saya punya besan orang Pina Betengan.
Gitu ya. Itu Pinabetengan itu artinya Dokter Susilo itu tempat pembagian wilayah di Minahasa. Oke, jadi Ya. itu satu. Beliau marga Kawulur. Jadi saya punya cucu separuh Kawulur. Tapi jadi kita pengen bener waktu itu Diana udah atur semuanya udah beres. Datang pandemi batal. Jadi saya bersyukur benar pada malam hari ini kita bisa ketemu lewat online. Karena ya ini PR buat saya kira. Suatu saat saya akan tetap datang untuk ketemu mungkin dengan acara yang lain atau acara yang sama. Karena ya saya pengen kembali ke Pinabetengan, ke tempat keluarga dari Besan. Teman sejawat sekalian, kita mulai ya. Jadi enhanced recovery after surgery sebetulnya sudah lama, bahkan temannya Dr. Jimmy yang mempopulerkan nih. Dari Denmark, Dr. Henrik Kellet, dia seorang colorectal surgeon. Jadi terbalik sebetulnya. Yang kita bahas kan sekarang cesarean section. Padahal tahun 97 operasi sigmoid saja sudah dikerjakan dengan enhanced recovery after surgery. Padahal kita tahu operasi kolorektal itu operasi yang paling rumit dari semua operasi karena terjadi perubahan cairan, elektrolit, metabolik, pokoknya berantakan semua gitu. Tapi ternyata bisa. Jadi mestinya seksio cesaria tentu akan lebih enak. Karena apa? Karena ya nanti akan kita bahas gitu ya. Karena operasi seksio ini paling banyak di dunia nih. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sampai WHO seringkali mengingatkan udah agak kelebihan kita mengoperasi gitu. Tapi prakteknya di seluruh dunia tetap naik trennya. Nggak ada yang turun, nggak ada yang stagnan. Jadi yang paling lucu lagi sebetulnya kenapa kita telat gitu ya di cesarean section. Karena rupanya karena pikirannya ini kan ada dua. Satu adalah ibu, satu lagi bayinya. Apakah itu akan aman kalau dilakukan percepatan penyembuhan dari operasi. Jadi akhirnya di Eropa dimulai lebih awal, tahun 2012. Bayangkan dari 97 baru 2012 di Eropa jalan. Di Amerika lebih telat lagi. Mereka baru mempopulerkan tahun 2018. Dan kenapa pilihan pembahasan kita mengenai cesarean delivery, tentu saja kita tahu tadi umumnya kalau kita mau mulai ERAS baiknya ya pasiennya sehat, pasiennya muda, fit for surgery, yaitu ya pasien seksio lah yang begitu kan, usianya pasti muda, 90% kasus adalah sehat, fit, semangat, sehat, dan pokoknya operasi itu sebetulnya lebih bersifat untuk memastikan bayinya cepat keluar aman gitu ya. Dan si ibu juga kan kepengennya cepat kembali bonding dengan atau pengen mengurus anaknya dengan segera seperti persalinan normal. Dan ternyata dilakukan penelitian awal-awal itu ternyata terbukti dengan enhanced recovery after surgery untuk cesarean delivery ini hasilnya memuaskan, menyenangkan. Tidak hanya untuk ibunya, tapi juga untuk keluarganya, untuk dokter-dokter yang terlibat, untuk perawatnya, dan untuk rumah sakit. Kalau dibagi atas tiga fase, maka seperti juga kasus-kasus lain, bagaimana persiapan preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Masing-masing akan kita bahas satu persatu. Modal dasar dari pertemuan malam ini adalah yang sudah adanya satu rekomendasi atau konsensus dari Society of Obstetric Anesthesia and Perinatology di Amerika. Karena sebelumnya di Eropa itu belum pernah ada tuh yang detail menyebutkan satu persatu bagaimana sih elemen preoperatif yang mesti dipersiapkan. Maka mulai ada di tahun 2018 ini. Di situ tertulis kenapa mesti diprotokolize? Karena kita ingin mengoptimize dan memodify proses inflamasi dan metabolik yang selama ini kita makin paham bahwa itulah yang menyebabkan pasiennya kurang cepat pulih dari operasi.
Dari konsensus mereka mendapatkan ada 25 rekomendasi yang spesifik untuk seluruh kegiatan pre-op, intra-op, dan post-op. Dan inilah 25 elemen tersebut. Preoperatif ada 5 elemen, intraoperatif ada 9 elemen, postoperatif ada 11 elemen. Dan karena ada teman sejawat dari dokter SPOG, maka beruntung sekali pada hari ini saya kebetulan tidak memfokuskan hanya anestesi. Ternyata ya kebetulan yang baik, karena elemen-elemen yang banyak itu tidak seluruhnya elemen anestesi. Seperti preoperatif sebetulnya hanya 2 elemen anestesi. Intraoperatif hanya 5, postoperatif juga hanya 5. Sisanya kerjasama antara dokter kebidanan, dokter anak, nutrisionis, rumah sakit, perawat, bidan. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur dan Dokter Diana bahwa ini penting gitu ya. Jadi tugas pertama dokter anestesi sebetulnya di preoperatif hanya ada 2, yaitu kita memastikan pasiennya tidak puasa. Saya ingin mengubah kalimatnya, tidak limit fasting tapi no fasting. Karena kan pasiennya sampai 2 jam sebelum operasi masih boleh minum. Kalau makanan solid, nasi lauk 8 jam. Kalau roti 6 jam. Tapi dari 6 jam sampai 2 jam pasien boleh terus minum. Bahkan 2 jam sebelum operasi, pasien akan mendapatkan non-particulate karbohidrat loading yang kalorinya tinggi. Di Indonesia tidak ada Gatorade lagi. Dulu ada ya, sayang sekali sekarang nggak ada. Jadi kita sebenarnya bisa memodifikasi nih pemberian ini. Nanti kerjasama pimpinan rumah sakit dengan bagian gizi di rumah sakit untuk membuat cairan karbohidrat loading, utamanya adalah maltodextrin. Saya kira ini sudah terkenal sekali karena ternyata maltodextrin itu jumlah kalorinya sangat tinggi tapi tidak terlalu manis. Bahkan mesti dikasih pemanis untuk membuat rasanya lebih enak dan diberi perasa juga. Bagian ketiga, bagiannya Dr. Jimmy dengan timnya, yaitu bagaimana memberi edukasi kepada pasien. Jadi masih ada satu tim khusus yang bekerja di front office untuk memastikan pasien mendapat edukasi, memahami apa yang akan dilakukan, apa yang disebut enhanced recovery after C-section. Paling enggak pasiennya dapat video misalnya bisa lihat, atau bisa ada leaflet untuk dipelajari sehingga pasiennya paham betul sebelum akan dilakukan operasi. Ini juga tim dari rumah sakit yang bekerja. Bagaimana ada tim laktasi dan breastfeeding yang kuat, yang bisa mengajarkan ibu-ibu sehingga pada saat melahirkan atau setelah selesai operasi dapat segera memberi laktasi kepada bayinya. Jadi dari tadi baru 2 elemen. Ini juga elemen kerjaan dokter SPOG, memastikan pasiennya tidak anemi untuk membuat pasiennya fit for surgery. Elemen berikut, intraoperatif. Nah, ini baru elemen anestesi. Di sini pun juga hanya 5 nih elemen anestesinya. Yang pertama adalah bagaimana dokter anestesi bisa memastikan tidak terjadi hipotensi selama pembedahan. Padahal kita tahu musuh utama spinal anestesi untuk C-section adalah hipotensi. Hampir semua kasus itu terjadi hipotensi. Kalau di enhanced recovery after surgery itu dihindari betul. Bagaimana mencegahnya? Banyak cara. Seperti kita ketahui, spinal itu akan menyebabkan blok dari sistem saraf simpatis. Jadi terapinya sekarang berkembang. Dulu zaman saya residen, dulu dikasih cairan. Sekarang tidak lagi. Karena dasarnya adalah cairannya itu sebetulnya kan cukup. Kita sudah berikan karbohidrat loading 2 jam sebelum operasi. Dan itu 400 cc itu 2 gelas, itu benar-benar banyak. Sehingga pasiennya sebetulnya tidak dehidrasi. Yang terjadi adalah karena simpatik block, maka terjadi pelebaran pembuluh darah.
Maka sekarang terapi utamanya adalah memberikan vasopresor, tidak memberikan cairan. Baik itu koloid atau kristaloid, itu tidak menjadi gol lagi, karena yang menjadi gol adalah pemberian vasopresor. Kalau saya memberikannya, atau apa yang saya lakukan adalah memberikan ludospinal. Ini yang saya kerjakan. Dengan dosis yang rendah, maka tidak terjadi hipotensi. Kalaupun terjadi, biasanya dari 100 kasus paling ada 1-2 gitu ya. Dan sangat mudah ditreat. Kombinasi ludospinal menguntungkan juga, nanti selesai operasi, mobilisasi bisa segera dilakukan karena bloknya sudah hampir habis motoriknya. Jadi ini di poin pertama ya. Di poin kedua juga kita kerjasama direktur rumah sakit, kepala instalasi kamar bedah harus memastikan tidak terjadi hipotermi. Bagaimana mempertahankan normotermi? Yaitu dengan suhu kamar operasi yang dibuat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Joint Commission Guidance, yaitu 23 derajat. Kita dokter bedah ngomel-ngomel tuh kalau, atau dokter kebidanan ngomel-ngomel kalau suhunya sehangat ini. Padahal kalau kita mau menjalankan dengan baik enhanced recovery after surgery, apalagi C-section, pastikan suhu ruangannya tidak rendah. Dan juga pastikan kita memberikan active warming, bahkan preoperatif. Bukan hanya di meja operasi. Begitu pasien sampai di ruang persiapan, kita berikan blanket, kalau bisa dengan blower hangat, dan di kamar operasi pun demikian. Jadi kalau kita ingin menjalankan ini, banyak sekali faktor-faktor dari hospital management yang terlibat untuk suksesnya program ini. Dan itu juga berlangsung nanti di ruang pulih ya. Jadi kita harus pastikan pasien tidak terjadi hipotermi. Belum lagi pastikan juga bayi yang lahir tidak hipotermi akibat suhu ruangan yang kita sudah atur. Yang ketiga adalah satu optimalisasi pemberian uterotonik. Dulu kita selalu dosisnya tinggi sehingga timbul gejolak kardiovaskuler, umumnya terjadi hipotensi. Bandingkan sekarang hanya memberikan bolus yang kecil dosisnya. Bolus 1 unit bisa di drip juga sangat kecil dosisnya. Kecuali terjadi perdarahan yang hebat ya, tentu akan berubah lagi protokolnya. Tapi kita kan bicara di enhanced recovery after C-section pada kasus yang normal. Jadi serendah mungkin yang bisa mempertahankan sebagai uterotonik yang efektif. Antibiotik profilaksis sudah sepakat semua, di seluruh KARS juga sudah disepakati, paling enggak 1 jam sebelum operasi sudah dilakukan pemberian antibiotik sesuai model antibiotik atau model kuman di setiap rumah sakit berbeda-beda. Dan ini klasifikasinya adalah level A, kelas 1, jadi sangat dianjurkan. Nah, ini juga tugas dokter anestesi dan kebidanan. Bagaimana mencegah intraoperatif nausea and vomiting dan postoperatif nausea and vomiting. Tadi kembali lagi kita pastikan tidak terjadi hipotensi, karena hipotensi ini ternyata menyangkut banyak hal sampai postoperatif. Sekali terjadi hipotensi, biasanya mual muntahnya berlanjut-lanjut. Sehingga pastikan tidak ada hipotensi. Kalau bisa, terpaksa anjuran kita kalau bisa ya dokter kebidanannya tidak mengeluarkan uterus. Kalau bisa. Kalau enggak ya kita dokter anestesinya harus mencari cara untuk memastikan tidak terjadi rangsangan yang hebat menyebabkan mual muntah. Umumnya analgetik yang kuat intraoperatif yang kita butuhkan adalah tambahan, misalnya kalau saya selain low dose
spinal tadi dikombinasi dengan fentanyl 25 mikro untuk memastikan analgetiknya kuat sehingga pasiennya tidak mual muntah. Tidak waktu lagi dikeluarkan uterusnya. Pastikan juga memberikan metoclopramid untuk mencegah intraoperatif nausea and vomiting dan juga dexamethasone untuk postoperatif nausea and vomiting. Jadi ternyata kalau kita mau ngikutin elemen yang nomor 5 ini, lumayan tuh, paling nggak ada 3 macam obat yang kita baiknya berikan. Pertama adalah metoclopramid sebelum dilakukan spinal, dan setelah spinal kita berikan dexamethasone dan juga ondansetron kalau diperlukan atau di akhir operasi bisa. Kalau saya bahkan menambahkan satu lagi, diberikan lagi haloperidol. Haloperidol ini di zaman dulu sangatlah digunakan, tapi bukan haloperidol ya, saudaranya haloperidol yaitu dehydrobenspiridol atau droperidol, karena sangat kuat mencegah mual muntah postoperatif. Jadi saya ada 4 regimen untuk profilaksis ion V, PON V. Kalau yang dianjurkan oleh SOP ini ada 3. Nah ini bagian kita dokter anestesi, teman-teman sejawat oksigen juga perlu tahu karena kita harus sepakat mengenai ini. Pemberian neuraksial itu adalah satu backbone untuk nyeri postoperatif. Tapi dimulai di meja operasi. Jadi begitu bayi lahir, selain tadi di spinal kita udah berikan morfin, begitu bayi lahir diberikan non-opioid analgesia. Kombinasi dengan paracetamol dan NSAID. Itu penting sekali tuh. Karena kesuksesan berikutnya datang dari meja operasi. Jadi teman sejawat sekalian, berikanlah segera mungkin setelah bayi lahir. Tapi kalau teman sejawat ada beberapa teman di beberapa daerah, di beberapa provinsi, tidak menyukai sama sekali pemberian morfin dengan berbagai alasan, juga tidak apa-apa. Tapi pastikan teman sejawat tersebut melakukan peripheral nerve block, tap block atau quadratus lumborum block. Walaupun perlu diingat bahwa tap block itu bekerja 6 jam. Morfin bekerja 18 sampai 24 jam. Jadi ya tolong dipikirkan saja. Kalau saya berikan morfin, fentanyl dan bupivacain. Bupivacainnya bahkan saya hanya rendah sekali, 6,5 mg. Dan udah saya praktekkan berpuluh-puluh tahun, belum pernah ada pasien yang ngeluh untuk operasi 90 menit. Tapi kalau teman-teman belum sampai situ nggak apa-apa juga. Jangan sangka kalau dosisnya 10 bukan ERAS, bukan. Tetap ERAS. Cuma mungkin mobilisasinya tidak secepat kalau dosisnya lebih rendah. Kalau ya kan nggak semua orang bisa melakukan peripheral nerve block. Bisa juga dengan wound infiltration di luka operasi. Itu lumayan juga tuh, 6 jam juga kalau kita berikan bupivacain. Sehingga secara gamblang bisa dikatakan sebetulnya semua pasien bisa dilakukan enhanced recovery after C-section. Ini bagian dari dokter anak kombinasi dengan dokter kebidanan. Pastikan breastfeedingnya segera rawat terpadu untuk memastikan baik dari meja operasi sampai di ruang rawat. Pemberian cairan tentu kita sudah sepakat sekarang, kita goal directed fluid therapy, tidak bisa berlebihan, tidak bisa kurang. Ingat-ingat juga bahwa darah dari uterus ketika uterus bayinya sudah keluar kontraksi, maka volume intravaskular dalam waktu singkat menjadi banyak. Jadi tidak perlu memberi cairan yang berlebihan, apalagi kita sudah berikan tadi 2 jam sebelum operasi cairan karbohidrat loading yang sangat tinggi kalori dan jumlahnya cukup banyak.
Nah, ini juga menarik karena sangatlah membuat perubahan drastis di meja operasi. Teorinya dokter kebidanan teman sejawat semua udah tahu, sudah lama, dan WHO sudah menganjurkan sejak lama. Tapi pada prakteknya kita belum melakukan. Padahal ini elemen ke-9 dari intraoperatif supaya program kita sukses sepenuhnya. Baik untuk ibunya, baik untuk bayinya. Karena dengan delay cord clamp ini ternyata banyak sekali efek positifnya untuk banyak hal. Apalagi kalau pasien itu prematur. Maka sangat dianjurkan. Jadi di dalam hal ini nanti mesti ada kebiasaan baru. Karena delay cord clamp itu paling sedikit 30 detik. Dan 30 detik rupanya di meja operasi itu menjadi sangat lama rasanya ya. Padahal 30 detik, tapi begitu ngerjain ternyata jadi rasa lama. Padahal keuntungannya banyak sekali. Selama 30 detik itu belum diklaim umbilicalnya, tapi sudah diberi handuk hangat gitu di samping dokter obgynnya. Setelah itu baru diklaim, baru dibawa ke tempat ada pemanasnya. Early oral intake dimulai di ruang pulih. Jadi ketika pasien selesai operasi di ruang pulih langsung dikasih minum kalau saya. Di sini juga diberi minum. Saya bahkan beli teh manis dan juga biskuit. Karena apa? Karena rupanya ini akan mengakselerasi kembalinya fungsi usus. Dan ini menjadi bagian penting dari juga enhanced recovery after surgery untuk di postoperatifnya ya. Elemen kelas 1 level A. Jadi dulu kan pasien ini akan dipuasakan. Sekarang terbalik, begitu di ruang pulih sudah dapat minum. Sudah dapat biskuit. Jadi beberapa hal memang mesti move on kita ya. Ini PR besar buat kebiasaan-kebiasaan kita. Percayalah orang Amerika itu paling takut dituntut, tapi mereka sudah mengeluarkan rekomendasi ini artinya sudah terbukti aman. Mobilisasi cepat juga demikian, karena kelas 1 juga, jadi sangat penting. Kapan kita lakukan? Kembali lagi kita lakukan segera setelah selesai dari kamar operasi. Begitu di ruang pulih, kalau saya karena saya dosisnya rendah, begitu di ruang pulih biasanya pasien sudah bisa menggerakkan kaki. Jadi sudah gerakan kaki, kita tunggu gitu misalnya setengah jam. Kalau baik, pasien duduk di ruang pulih itu. Kalau duduk tidak ada keluhan mual muntah, tidak ada keluhan pusing, tekanan darah baik, semua tanda-tanda vital baik, mungkin bisa duduknya diubah menjadi duduk di samping bed tempat tidur. Jadi kakinya ke bawah ya. Kalau itu juga baik, berdiri. Tapi semua jangan lupa harus pastikan tidak ada keluhan, tanda-tanda vital baik. Umumnya dalam waktu 2 jam di ruang pulih, pasien sudah bisa berdiri dan jalan. Yang kurang umum biasanya 3 jam. Jadi pada jumlah terbesar dari pasien, 2 jam itu sudah bisa berdiri dan jalan. Bayangkan dulu mana boleh gitu ya. Ada ketakutan nanti ada post-spinal headache nggak? Saya kembali di penelitian di tahun 90-an untuk pasien ambulatory surgery itu dengan menggunakan jarum 27 ternyata angka post-spinal headache-nya itu 0,0001%. Jadi rendah. Kalau di bawah nomor 27 yang lebih besar lagi 26 atau 25 angkanya mendekati lebih besar. Sehingga yang dianjurkan adalah jarum terkecil. 27 kalau bisa 29 tentu lebih baik lagi. Tapi selama ini kami menggunakan 27 dan hasilnya hampir tidak ada yang PDPH. Bayangkan kita kan masih dirawat pasiennya. Kalau ambulatory surgery pasiennya pulang habis spinal. Jadi nggak usah takut, segera lakukan mobilisasi. Ketika sudah mobilisasinya
sudah sampai duduk berdiri, segera pindahkan ke ruangan. Tapi juga di ruangan ada tim lagi yang memonitor, memantau, menyemangati pasien untuk terus mobilisasi. Sehingga setelah 6 jam post-op, pasien sudah bisa di-up kateternya, urinnya, door kateternya. Tentu ini akan menyenangkan pasien kan. Setelah kita pastikan pasien bisa jalan dari bednya ke toilet. Ini banyak sekali keuntungannya. Salah satunya yang ditakutkan adalah emboli kan. Walaupun di Indonesia nggak jelas ada atau tidak, atau karena kita nggak begitu peduli. Tapi begitu kita mobilisasi cepat, tentu harapannya tidak terjadi venous thromboembolism. Kalau saja pasien itu stres, kan seringkali gitu ya, pasien seksio walaupun elektif tapi stres, nggak bisa tidur semalaman. Setelah selesai operasi rasanya tenang, dia mulai ngantuk, dipersilakan tidur tentu saja. Tapi juga jangan lupa setelah itu pastikan mereka segera mobilisasi lagi kalau sudah seger. Nah ini bagian dari penting dari teman sejawat kebidanan, bahwa bahkan kalau ini kan tentu rekomendasi ini karena sebagian besar menyepakati 6 jam gitu ya. Banyak di beberapa rumah sakit di Amerika, pemasangan kateter itu hanya persis sebelum operasi, dikosongkan kandung kemih, terus dilepas, dimulai operasi. Jadi katakanlah itu bagian ekstrim, kami melakukan selama 2 tahun ini 6 jam post-op. Dan nggak ada yang dipasang kateter kembali akibat cepatnya pemasangan ini. Kita harus ingat karena kalau lambat dilepas ada risiko urinary tract infection. Ya semoga dengan ini tidak terjadi. VTE seperti sudah saya sampaikan, kita di Indonesia kurang mendalaminya, tapi dengan adanya mobilisasi cepat saya pikir angka ini, kejadian ini sangat rendah. Early discharge. Nah, ini juga PR besar buat rumah sakit, buat dokter kebidanan dan dokter anak. Bisa nggak sih? Kami juga awal-awalnya tidak bisa, masih 2 hari gitu ya. Tapi lama-lama setelah cukup pengalaman, sehari juga bisa. Kecuali misalnya gini, sehari pulang, anak dan bayi pulang, ibu dan bayi pulang, tapi kalau ada dicurigai oleh atau dikasih informasi ke ibunya kalau anaknya kelihatannya kuning, dibawa lagi untuk diperiksa. Tapi umumnya ya tadi karena prosesnya baik semua ya, sehingga hasilnya juga baik gitu. Nggak ada yang kembali ke rumah sakit, tidak ada yang readmission baik ibu maupun bayinya setelah dipulangkan dalam waktu 1 hari. Apakah bisa buat BPJS? Justru sangat menguntungkan. Karena cost-nya bisa ditekan. Mudah-mudahan dengan itu honor dokter anestesinya naik, Pak Direktur. Ini ya tentu saja tugas teman sejawat SPOG untuk memastikan pasien pulang dalam keadaan fit. Ini juga dilakukan oleh tim yang kuat di rumah sakit untuk memastikan breastfeeding supportnya baik. Karena ini sangat menguntungkan, rekomendasinya juga level evidence-nya A, rekomendasinya kelas 1. Jadi harus dibuat tim ini di rumah sakit kita untuk elemen ke-8 dari post-op. Elemen ke-9 kembali lagi dokter anestesi bekerja sama dengan dokter kebidanan. Nah ini penting nih, karena apa? Karena seringkali dokter anestesi kasih obat, dokter kebidanan kasih obat, akhirnya NSAID-nya ada 2 macam. Padahal seperti kita ketahui bersama, NSAID itu dosisnya didouble, bukan bertambah efek analgesianya, tapi efek sampingnya yang bertambah. Analgesianya dia mentok, dia nggak bisa. Double lebih berbahaya lagi. Jadi mari mulai hari ini kita membentuk tim multidisiplin yang dikepalai oleh Dirut untuk menjalankan sebagai satu tim dan mempunyai protokol yang kita sepakati bersama. Saya sudah mulai di
di rumah sakit karena BPJS, saya memberikan paracetamolnya oral di ruang pulih 1 gram dan juga ibuprofen 400 mg. Jadi oral dari awal dan itu bisa. Tapi untuk start mungkin masih ragu-ragu, ya bolehlah intravena dulu 1 hari gitu ya. Tapi pada dasarnya ternyata betul-betul bisa. Makanya di sini disebut kan contohnya oral-oral semua nih yang dicontohkan. Karena bisa memang. Makin cepat kita memberikan oral, makin nyaman juga pasien kan. Infusnya tidak terpasang-pasang terus. Glycemic control ya ini bagian dari teman sejawat kebidanan kalau ada kasus ini. Nah ini juga bagian bersama. Kalau kita dokter anestesi memastikan tidak diberikan opioid postoperatif, maka pasiennya akan kembali bowel functionnya. Jadi hampir kalau yang saya lakukan, saya hanya memberikan opioid intratekal, spinal, morfin tadi. Di luar itu nggak ada lagi, semua obatnya NSAID dan paracetamol. Karena kunci nyeri ternyata adalah dari lambatnya pasien mobilisasi. Ketika mobilisasinya lambat, sudah timbul rasa nyeri, tidak berani mobilisasi. Tidak berani mobilisasi, bertambah nyeri, terus saja jadi lingkaran. Dengan kita putus di ruang pulih sudah dilakukan mobilisasi, maka pasiennya selanjutnya akan mudah melakukan mobilisasi. Jadi kunci di depan yang juga penting adalah perawat di ruang pulih haruslah orang-orang yang sebagai agen motivator dari pasien. Memberi semangat terus. Dan ini sudah disampaikan tadi. Saya ingin menambahkan, itu kan tadi 2019 ya dari tahun 2021 ada nggak sih perkembangan? Rupanya di Eropa sudah dibuat juga guideline dari prospek untuk elective cesarean section. Dikumpulkan dari systematic review segala macam. Dan mereka mendapatkan ternyata halnya hampir sama tuh. Mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Jadi ada mereka sebut triad analgesia. Neuraxial menggunakan morfin, tambah paracetamol, tambah NSAID. Jadi triad ini sebagai backbone. Seandainya tidak diberikan morfin, sama juga ternyata berikan wound infiltration atau tap block atau quadratus lumbar block kalau yang bisa mengerjakan. Jadi bolak-balik sama halnya bahwa triad inilah sebagai backbone dari kesuksesan keseluruhan untuk pasien bisa mobilisasi cepat dan realimentasi cepat. Teknik pemendahan juga disebut di sini. Joel Cohen, teman-teman ahlinya akan bisa tahu. Barrier-nya apa? Setelah cerita panjang lebar 5, 9, 11, barrier-nya adalah dari dokter anestesi sendiri. Kita tidak yakin pasien itu 2 jam sebelum operasi boleh minum. Padahal di seluruh dunia udah yakin. Kita tidak yakin mobilisasi cepat itu aman karena takut PDPH. Kita tidak yakin realimentasi di ruang pulih aman. Demikian juga di teman sejawat SPOG, pediatrician, nurses, nutritionist. Semua nggak yakin nih karena ini kan hal yang baru ya, banyak yang move on gitu ya. Dan last but not least, hospital management. Tidak yakin. Ini barrier besar. Saya mengalami Dokter Jimmy. Jadi waktu saya mulai itu seperti gerilya saja saya. Saya beserta 2 teman Ofjin. Saya cerita gitu, 2 orang ini setuju, saya mengerjakan. Jadi baru terbatas di ruang pulih aja tuh. Di meja operasi dan di ruang pulih saja. Jadi di ruang pulih pastikan udah bisa jalan, sehingga habis itu dokter kebidaannya bilang ke perawat di ruangan, ini pasien terus mobilisasi ya nanti jam sekian copot kateter. Gitu.
Itu berlangsung sampai setahun ternyata, nggak berkembang. Jadi cuma nambah 2 dokter lagi, dikit kali. Tapi ketika pimpinan tertinggi dari rumah sakit memutuskan bahwa mari kita kick off, langsung tuh semua dokter kebidanannya mengerjakan, semua dokter anestesinya mengerjakan, tim-timnya juga dibentuk. Ada pelatihan-pelatihan baik di perawat ruang pulih, perawat di ruang rawat, bidan. Karena kan tadi pre-op-nya kan banyak tugas-tugas dari rumah sakit yang untuk mensukseskan program ini. Sebagai take home message, saya kira kita baru-baru ini di anestesi ada World Anesthesia Day dengan temanya bagus sekali nih. Teamwork, stronger teams for better patient care. Jadi rupanya sejalan dengan enhanced recovery after surgery, teamwork kuncinya. Teamworknya tidak menyangkut hanya bidang-bidang spesialis, tetapi dari perawatan dan utamanya dari hospital management. Karena apa? Karena ya ini, karena kebetulan kita di anestesi ini duluan membahas ini, jadi ya sepertinya, tapi sebetulnya DPJP utama dari pasien adalah dokter kebidanan. Tapi bolehlah kita mulai dulu untuk memastikan teman-teman kebidanannya juga semangat untuk mengerjakan. Dan kita buat kerjasama dengan tujuan membentuk good team. Karena tujuan utama dari enhanced recovery after C-section ini adalah patient centered. Tidak hanya outcome, tapi satisfaction. Tidak hanya staff, terutama pasien lagi. Dan kalau teamworknya jelek, ya pasiennya yang jadi korban. Saya kira itu saya kembalikan ke pekerjaan saya, Dr. Jimmy. Inilah saya sebetulnya. Tadi itu cuma ngecap-ngecap aja. Yang sesungguhnya ini peristiwa besar buat saya karena ini main di Geneva. Waktu itu di European Society of Anesthesiology meeting. Bayangkan orang Eropa nggak punya pemain bass, nggak punya pemain drum. Ini drum istri saya nih. Jadi biar bule-bule juga jagoan kita karena backbone dari bandnya itu 2 orang ini Indonesia nih. Baik, terima kasih atas perhatian teman sejawat semua. Saya kembalikan ke Dr. Diana. Terima kasih Dr. Susilo, pemaparannya sangat jelas dan sangat menarik sekali. Saya rasa kita semua tanpa bertanya pun sudah bisa memahami karena betul-betul sangat jelas dan gamblang pemaparan dari Dr. Susilo, dan rupanya ini sudah cukup menarik sekali sehingga banyak sekali pertanyaan. Ini baru selesai dipaparkan, sudah ada 8 pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi untuk peserta simposium, peserta webinar malam ini, silakan bagi Bapak Ibu dokter sekalian menuliskan pertanyaan di kolom question and answer atau Q&A, bisa juga di chat, di kolom chat juga bisa. Jadi untuk memudahkan supaya semotor koordinasi, memang kita tidak memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, tapi silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A dan menuliskan nama penanya. Dok, ini bisa kita mulai langsung aja ya Dok, karena sudah ada 8 pertanyaan. Silakan. Baik Dok, yang pertama ini pertanyaan dari Selasi Medika, saya kurang tahu ini dokter atau ya mungkin dokter Selasi ya. Dokter Selasi Medika bertanya, apakah carboloading bisa dengan cairan gula saja? Ini saya baca semuanya Dok, atau satu-satu dulu Dok? Satu-satu aja biar, karena Dokter Diana bicara sama kakek-kakek. Kalau sekaligus banyak lupa nanti jawab. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Selasi Medika. Karbohidrat loading ini memang salah satu elemen penting ya. Ini juga kan baru, dulu kan kita paling kalau kasih clear liquid mungkin air putih aja. Sekarang tidak boleh lagi di era ERAS nih. Karena kita butuhkan pasiennya setelah itu
dia tidak ada gangguan metabolisme karbohidrat. Artinya insulinnya bisa tetap bekerja dengan baik. Karena kalau pasien dipuasakan ternyata tuh insulinnya tidak bekerja dengan baik. Jadi resisten dengan pemberian ini, jadi tidak resisten sehingga kadar gulanya terusan baik. Sehingga hasil operasinya juga baik. Jadi kalau kita beri cairan gula saja umumnya kalorinya tidak tercapai, Dr. Selasi Medika. Jadi harus karbohidrat yang betul-betul tinggi. Salah satunya dengan pemberian maltodextrin. Maltodextrin kalau nggak tahu dicoba buka di Tokopedia, klik aja ketik maltodextrin tuh 13.000 1 kilo tuh. Jadi sebetulnya gampang didapat ternyata. Mudah-mudahan di Sulawesi Utara juga ada itunya ya, distributornya. 13.000 1 kilo, padahal kita pakainya cuma beberapa gram. Jadi sebetulnya kalau rumah sakit menyediakan itu bukan perkara biaya besar. Cuma kita perlu mempelajari. Karena maltodextrin saja tidak enak rasanya. Dia harus diberi perasa. Kalau di rumah sakit tempat saya kerja, perasanya pintar juga tuh orang gizi mediknya. Dia menambahkan dengan perasan jeruk yang murni untuk pasien non BPJS ya. Kalau BPJS tentu dengan perasa saja. Perasa kan bisa rasa macam-macam dan juga murah ya. Jadi karbohidrat loading gula saja umumnya tidak cukup mencapai kalori yang diperlukan. Sampai 45 gram soalnya kalorinya. Dokter Diana. Baik dokter, terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dokter Kristi Alo. Apakah penggunaan opioid intratekal sudah legal digunakan di Indonesia? Maksudnya ini mungkin karena tadi kan dokter mengatakan kita bisa combine menggunakan fentanyl dan morfin. Apakah ini katanya sudah legal kita gunakan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan standar yang saya terima dari 30 tahun yang lalu. Jadi memang kurang beruntungnya kita di Indonesia sampai hari ini Kimia Farma tidak menyediakan morfin yang bebas preservatif. Jadi kita ada preservatif HCl. Kalau saya tetap memberikan, tidak membahas legal dan legal, tapi kalau teman sejawat khawatir mengenai legalitas, tadi sudah saya sampaikan, tidak diberikan nggak apa-apa, tapi harus dilakukan tap block atau kill block. Kalau itu nggak bisa, kan nggak semua bisa itu kan, baru soalnya pakai ultrasound dan sebagainya. Berikan saja wound invitation. Jadi oleh dokter kebidanan tentu yang tahu lebarnya seberapa ya, dan subkutan aja gitu. Jadi sebetulnya dosisnya juga kecil. Kalau subkutan tuh saya perhatikan teman sejawat kebidanan itu hanya memerlukan 7 sampai 10 cc itu bupivacain. Dan itu lumayan tuh karena 6 jam bisa bebas nyeri. Dan menurut literatur itu juga sangat menolong. Jadi tadi kalau baca 2019 bilang gitu, 2021 juga bilang begitu. Jadi artinya memang evidence based mendukung pemberian whole infiltration. Itu mungkin jawabannya, Dr. Diana. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya ketiga, ini pertanyaan dari Resiana Karmina, dokter spesialis anestesi. Pada kondisi pasien yang kita rencanakan untuk EREX, namun spinal yang kita gunakan atau kita berikan itu tidak jalan, maksudnya pasiennya masih nyeri, apakah boleh di respinal dengan dosis EREX atau di switch saja menjadi general anestesi? Kalau di switch jadi general anestesi, bagaimana dosis obatnya dan mobilisasi pasiennya? Jadi kalau sudah di switch jadi general anestesi, maksudnya apakah kita masih bisa mengatakan ini tetap berlangsung kita menggunakan metode EREX? Gitu dok, makasih. Baik Dokter Resiana, ya kita nggak selalu sukses dalam spinal gitu. Biar seumur saya juga bisa saya terjadi kejadian itu, tapi tidaklah perlu kecil hati, lakukan respinal kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan pindah ke GA juga nggak apa-apa. Selama kita pastikan pada saat kita menyuntikan obat-obatannya itu betul masuk. Jadi saya meyakini kalau saya ya, bolak-balik selalu kalimatnya kalau saya untuk memastikan bahwa nggak ikut juga itu bukan berarti salah gitu. Kalau saya melakukan, karena kan saya memberikan morfin dan fentanyl, dan saya pastikan obat saya masuk,
yaitu dengan barbotase. Saya selalu makan barbotase 2 kali. Waktu mulai kita mau masukkan obat barbotase, masukkan separuh barbotase lagi. Jadi yakin betul bahwa obat itu ada di ruang intratekal. Kalau tidak bekerja mungkin saja obat-obat lokal anestetiknya yang tidak bekerja misalnya. Dan apakah pindah ke GA? Boleh juga, silakan saja. Dan dosisnya ya seperti kebiasaan kita saja. Tapi kalau saya memilih Respinal. Tapi obat-obat ajuvannya tadi morfin dan fentanyl tidak saya berikan lagi. Saya hanya memberikan lokal anestetik karena saya pastikan obat yang saya berikan sebelumnya sebetulnya masuk ke dalam intratekal. Jadi tidak double nanti. Begitu Dokter Diana. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Aldi, Dr. Aldi Yosieto. Salah satu upaya mencegah hipotensi intraoperatif adalah dengan pemberian vasopresor profilaksis. Kapan waktu yang tepat untuk mulai diberikan vasopresor tersebut? Bagaimana dengan jenis dan dosis yang dipilih? Ya, ini pertanyaan menarik. Kembali lagi bahwa treatment untuk hipotensi intraoperatif karena pemberian spinal anestesi adalah vasopresor. Profilaksis bisa diberikan, banyak sekali penelitian yang akhir-akhir ini diberikan dengan phenylephrine. Dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Detailnya saya nggak menguasai, bisa dicari. Tapi bisa diberikan secara profilaksis. Kalau kita hanya mempunyai ephedrine juga bisa diberikan secara profilaksis. Yang pasti, jadi selama periode 15 menit pertama itu, kita tuh harus betul-betul di samping pasien, ukur tekanan darahnya lebih sering dari biasanya. Kalau sebelumnya 5 menit, mungkin ya 2 menit gitu. Harus terus diukur. Dan kalau kita udah sering berhadapan dengan pasien, kita tahu tuh lama-lama, ini pasien ini hipotensi nih gitu. Sebelum kita ukur tensinya, bisa diberikan profilaksis. Kalau ephedrine ya dosisnya sesuai aja, apa 5 mg, apa 10 mg, itu bisa sangat menolong. Karena ya pesan tadi bahwa pastikan pasien jangan sampai timbul hipotensi. Ketika sudah sampai hipotensi, timbul hipoksia di cerebral, mulailah dia mual, gelisah, dan itu biasanya berlanjut tuh. Jadi susah kita menghandle kesuksesan. Misalnya kita pengen realimentasi di ruang pulih, kalau pasiennya mual ya mana bisa gitu kan. Kalau pasiennya mual juga malas benar disuruh duduk apa. Jadi semua berkaitan tuh, elemen yang dokter anestesi harus kerjakan harus betul-betul didalami sampai sukses. Dokter Diana. Dokter, selanjutnya masih dari pertanyaan dari Dokter Aldi. Dalam praktek untuk early oral intake postoperatif, apakah masih perlu ditunjang dengan terdengarnya bunyi peristaltik usus atau bisa langsung diberikan? Mungkin kurang menyimak tadi yang sudah dokter sebutkan. Sudah sampaikan. Jadi memang harus diberikan. Karena justru itu yang akan merangsang peristaltik usus. Baik dokter, selanjutnya ini pertanyaan dari Dokter Charles. Apakah dengan IREX biaya rumah sakit akan jadi lebih mahal? Ini mungkin tadi. Bagus nih dok, ada di root saya, jadi saya ingin menyampaikan nih. Begini, jawabannya sangatlah apa ya? Karena sudah dilakukan penelitian oleh dokter di Jakarta, dokter kebidanan itu yang punya rumah sakit. Jadi dia concern benar memang apakah ini secara holistiknya menurunkan cost atau malah meningkatkan cost. Jadi dibuat penelitian selama 3 bulan. Kebetulan begini. Jadi saya bikin pertama kali webinar itu bulan Agustus 2020. Kebetulan bulan Oktober dibuat lagi oleh saya. Jadi si dirut rumah sakit ini di bulan Oktober sudah ada tuh penelitian 3 bulannya. Didapatkan bahwa cost-nya itu turun banyak, bisa sampai 26%. Dan itu kan sangat menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau itu pasien BPJS. Kalau swasta menyenangkan buat rumah sakit turnover-nya jadi meningkat kan. Kalau BPJS ya cost-nya jadi turun.
Jadi mudah-mudahan dengan itu honor bedah dan anestesinya nambah gitu ya, mimpinya. Tapi paling tidak terjadi peningkatan, itu pasti. Karena kalau pasien mual muntah, mobilisasinya lambat, kan jadi lama rawatnya meningkat. Jadi secara pasti di seluruh dunia sudah dilakukan penelitian itu dan didapatkan biayanya jadi lebih rendah. Dr. Diana. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari Dr. Sambo Layu. Apakah semua pasien yang akan dilakukan sisa cesarea bisa dilakukan IREX dan apakah ada kategori tertentu untuk bisa dilakukan atau semua pasien bisa dilakukan? Baik, ini pertanyaan penting juga, kita harus jawab dengan baik. Karena begini, prinsipally seluruh pasien bisa. Bahkan Henry Kellet pada pasien colorectal surgery, bayangkan saja colorectal surgery, CA yang mungkin udah ganas apa segala macam bisa. Kalau seksio bisa. Bahkan saya nggak tampilin si slide-nya, ada tuh menyebalkan sekali. Di Uganda telah dilakukan penelitian RCT pada pasien emergency cesarean section yang dilakukan ERAS. Bayangkan Uganda, negara yang miskin banget, di bawah kita jauh, GPD-nya 1/10 kali ya. Tapi dia bisa melakukan penelitian itu dan hasilnya baik. RCT baik, menguntungkan pasien karena bisa turnover-nya cepat. Apalagi di era kemarin nih, pandemi. Kalau pasiennya pulang cepat kan pasiennya sangat senang gitu. Jadi ini salah satu poin penting juga di era pandemi ini. Saya kira itu, dokter. Baik, dokter. Selanjutnya, Dr. Richard, pertanyaan dari Dr. Richard Edward. Dalam pengalaman praktek, paling cepat bisa berapa lama, apakah dalam hitungan jam atau hari, pasien post-SC bisa pulang ke rumah? Baik, saya lupa tadi menyambung pertanyaan Dr. Sambo. Kategori apa? Semua bisa, tapi yang penting ya, kan kita mau start nih ya, jangan kasus sulit, sama sekali nggak boleh kasus. Haruslah cari kasus semudah mungkin, seaman mungkin. Setelah kita cukup pengalaman beberapa bulan, boleh mulai kasus-kasus sulit. Jadi start yang paling aman, itu kunci penting juga tuh. Jangan saking semangatnya semua dikerjakan, ada fail kita mundur banyak sekali gitu. Jangan sampai fail. Untuk pertanyaan berikut, paling cepat 24 jam. Jadi pagi operasi, besok paginya bisa pulang. Baik, dokter. Banyakan malah kalau teman-teman lihat di Instagram apa di TikTok apa di mana lagi Facebook, itu 24 jam pasiennya udah joget-joget tuh kalau perhatiin. Jadi emang agak berlebihan juga ini belakangan nih. Tapi senang juga ya bahwa gaungnya begitu besar sehingga teman-teman sejawat kebidanan beberapa tempat kewalahan karena pasiennya yang minta. Jadi terbalik, sekarang pasien kebanyakan lihat medsos, cepat sekali mereka pengen dapat pengalaman itu. Dokter Diana. Baik, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari dokter. Sudah terjawab tadi. Oh ya sudah, dokter Diana Susanti ini mungkin dokter ya. Bagaimana jika terjadi gagal spinal? Ya tadi sudah mirip tadi. Respinal boleh, mau GA. Ya, boleh. Selanjutnya ini dari Anonymous attendee, bagaimana protokol IREX pada pasien sito? Apakah sama dengan pasien elektif? Ya, ini juga menarik karena dulu juga timbul pertanyaan di rumah sakit tempat saya kerja. Karena kan kalau di pola pikirnya perawat itu seluruh elemen harus jalan. Padahal kalau pasiennya sito kan elemen puasanya nggak jalan, elemen karbohidrat loadingnya 2 jam nggak jalan. Tapi kan elemen intraoperatif dan postoperatifnya bisa jalan. Itu namanya tetap ERAS. Jadi bisa pada pasien sito. Tapi kembali lagi teman sejawat sekalian, kalau kita mau mulai janganlah kasus yang aneh-aneh dulu, mulailah yang aman. Sehingga kita dapat pengalamannya
lebih baik gitu, nggak ada pengalaman buruknya, karena kalau kita mulai kasus yang sulit, ada trouble, kitanya susah. Dokter Diana. Baik, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dokter Gusti Suparwaya, SPOG. Sering terjadi komplikasi sakit kepala kalau pasien yang cepat dimobilisasi. Bagaimana kalau pada ERAX? Baik, terima kasih Dokter Gusti. Pengalaman kami menggunakan jarum spinal nomor 27 hampir 100% dan bertahun-tahun ya. Karena saya 27 itu udah 30 tahun menggunakannya. Belum pernah ada yang sampai post spinal headache. Umumnya mungkin jarum spinal yang digunakan lebih besar ukurannya. Karena kalau 25 memang terjadi 5% dari pasien PDPH gitu. Jadi ERAX ini mensyaratkan jarum spinalnya harus kecil. Nggak bisa ditawar kalau itu. Jadi teman sejawat anestesi tolong dicatat pesanan ini. Sehingga karena ya itu dokter Objin kan kewalahan kalau terjadi PDPH gitu ya. Tapi ketika kita sudah membangun tim ini Dokter Gusti, maka tanggung jawabnya jelas tuh nanti. Perawatnya juga tahu harus melapor ke siapa kalau ada PDPS. Kalau selama ini kan mesti kembali dulu ke dokter Objinnya gitu ya. Dokter Objinnya PDPS juga jadinya karena mesti diapain nih obatnya gitu. Kalau jelas tanggung jawabnya siapa, maka segera dialihkan. Tapi umumnya tidak terjadi kalau jarum spinalnya betul-betul kecil ukurannya. Dokter Diana. Baik, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Nanang Nurofik. Bagaimana mengatasi gatal-gatal akibat penggunaan morfin intratekal? Ini pertanyaan menarik dan klasik. Umumnya saya begini, saya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah memberikan dosis morfin yang kecil, umumnya 100 mikro atau 50 mikro kalau kurang pede juga baik, karena terbukti di Amerika saja orang yang tidak naif opioid kan orang Amerika rata-rata dosis 50 pun masih bisa. Jadi kita juga mungkin 50 kalau selama ini kita menggunakan 100. Dan juga yang pendekatan berikutnya adalah sebelum kita lakukan spinal, berikanlah informed consent. Obat yang akan saya suntikan ada kemungkinan efek sampingnya adalah gatal-gatal. Kalau gatal-gatal itu timbul, artinya obatnya itu bekerja dengan baik pada ibu. Dengan kalimat yang sederhana itu, ternyata besar tuh pengaruhnya tuh. Jadi pada saat dia gatal, oh dokternya ngasih obatnya bagus nih. Gitu malahan, terbalik ya. Kita kan khawatir karena gatal-gatal pasiennya jadi nggak senang gitu. Tapi kalau informed consent kita clear kayak gitu, pasiennya tidak keberatan. Dan umumnya ya dengan dosis yang 50-100 mikro sih jarang sekali terjadi gatal-gatal. Dokter Diana. Baik dokter, selanjutnya ini pertanyaan dari Dokter Kadek Henry Wahyu Teja, SPAN FIP. Berapa dosis haloperidol untuk intraoperatif nausea vomiting? Apakah sebaiknya diberikan sebelum atau sesudah spinal? Terima kasih Dokter Kadek. Haloperidol sebetulnya tujuannya bukan IONV buat FONV. IONV yang paling bagus hanya metoclopramid. Dosisnya saya berikan setelah bayi lahir 1 mg. Ini kecil sekali dosisnya. Dan umumnya sangat efektif tuh. Karena kan kita khawatir jangan sampai pasien mual muntah kan. Jadi saya agak berlebih-lebihan memberikan profilaksis. Di literatur aja bilang 3, saya memberikan 4. Tapi balik-balik juga ini saya kalau tidak melakukan itu berarti belum tentu tidak berarti salah gitu kalau tidak melakukan itu. Demikian. Baik dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Bagus Ramadhani. Apa yang akan kita lakukan jika terjadi postoperatif delirium atau postoperatif cognitive dysfunction? Umumnya pada pasien spinal untuk seksio
tidak terjadi delirium karena kita tidak memberikan lagi, oh ya ini satu poin penting juga ya, kita tidak memberikan lagi benzodiazepin pada pasien final. Jadi pasiennya kompos mentis sepanjang operasi. Umumnya atau bukan umumnya 100% tidak terjadi baik POCD maupun delirium. Delirium itu kan umumnya lebih sering terjadi pada pasien yang kita lakukan general anestesi. Dokter Diana. Baik dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Dokter Mulyanto Sardi. Bagaimana penggunaan perioperatif lidokain intravena continuous pada IREX? Apakah direkomendasikan? Ini berarti Dokter Mulyanto nih sering ikutin saya nih karena saya belakangan mulai mencampur adukan nih antara IREX dengan pemberian lidokain intravena. Kembali lagi kalau saya memang iya. Cuma kan seringkali ada protes dari teman-teman yang cukup keras bahwa itu kan semua off label gitu ya. Bukan, tapi saya ingin jawabnya gini, bukankah dokter anestesi emang tukang off label gitu ya? Apa-apa diberikan off label dikerjakan. Dan dokter anestesi memberikan obat yang berbahaya juga kan selalu. Makanya disebut dokter anestesi adalah dokter guided toxicologist. Dokter yang suka menggunakan obat toksik tapi secara guided sehingga hasilnya aman. Jadi untuk itu saya promosi sedikit, saya memang menggunakan, saya berikan setelah bayi lahir bolus 1 mg per kilogram berat badan selama 5 menit, dilanjutkan dengan drip 1 mg per kilogram berat badan sampai selesai operasi. Keuntungan apa yang didapat? Ternyata lidokain itu mempunyai efek sedasi, jadi intraoperatif pasiennya bisa istirahat. Keuntungan kedua, dia menambah efek analgetik. Keuntungan ketiga, dia bagus sekali untuk peristaltik usus. Jadi dokter Jimmy di dunia erasnya kolorektal, peran lidokain intravena ini sangat tinggi. Bahkan sampai posoperatif dokter Jimmy, karena posoperatif sampai 3-5 hari bisa diberikan itu. Kan nyerinya memang lebih hebat ya pasien-pasien dengan colorectal surgery. Untuk seksio umumnya saya lakukan begitu, Dokter Diana. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari Dokter Rudi. Dokter Rudi ini adalah spesialis obstetri ginekologi di Rumah Sakit Kandos ini dok. Pengalaman dokter berapa lama untuk membangun teamwork untuk ERAX ini? Secara kodeki, apakah dianggap melanggar bila saat ini di medsos sudah ada rumah sakit yang mempromosikan metode ERAX ini? Ya, terima kasih pertanyaan yang super penting. Membangun teamwork, seperti sudah saya sampaikan pengalaman pribadi saya, kalau kita mulai dari selevel dokter obgyn dan dokter anestesi umumnya tidak terbangun dengan baik. Teamwork itu bisa timbul apabila ada top down policy. Jadi dari dirut kick off, hari ini kita mulai eras, timnya adalah ini. Penanggung jawab ini, penanggung jawab itu ini, dan itu saling berkaitan dan saling melakukan monitoring dan evaluasi. Ada satu tools yang penting di slide tadi saya belum sampaikan, tools untuk monitoring evaluasi. Jadi toolsnya itu berupa Google Form yang diisi oleh pasien 24 jam setelah operasi. Jadi pasien sendiri yang isi. Isinya apakah saya mual, apakah Anda sakit luka operasi, apakah menggigil, apakah tidak bisa mobilisasi. Ada 11 pertanyaan itu pasien yang jawab semua tuh. Dan itu penting buat kita mengevaluasi apakah yang sudah kita kerjakan ini baik dan benar, di mana nyangkutnya. Kenapa penyebab nyangkutnya, kita evaluasi, perbaiki. Jadi idealnya memang demikian. Teamwork itu begitu direktur rumah sakitnya yang membuat, biasanya sangat cepat tuh prosesnya.
Sebagai contoh, bulan Agustus 2020 itu saya pertama kali webinar mengenai IRAX. Dan seminggu kemudian rumah sakit yang tadi saya cerita itu sudah membentuk tim. Sudah ada leaflet, sudah ada video ditayangkan di rumah sakitnya. Jadi begitu dari top down akan cepat. Kalau bottom up panjang ceritanya, nggak kelar-kelar. Karena kan tidak hanya bisa dokter anestesi dan kebidanan aja. Bidannya gimana, perawatnya gimana gitu. Itu kan di luar jangkauan kita. Itu tugas rumah sakit yang mengayomi semua itu. Saya kira begitu jawabannya. Kalau dengan medsos saya nggak bisa jawab karena itu di luar kemampuan saya ya. Jadi memang apakah itu menyalahi kode etik, saya nggak tahu. Terima kasih. Baik dokter, ya mungkin ini dari kebetulan mungkin ada dari Ibu Direktur dari seksi Promkes, apakah ini bisa masuk pada promosi kesehatan? Maksudnya kan sebenarnya dia bukan seperti iklan pada televisi untuk suatu produk, tapi ini kan IREX ini memperkenalkan pada masyarakat. Masyarakat kan belum tahu. Jadi sebenarnya mungkin ini mirip seperti promosi kesehatan. Jadi masyarakat lebih mengenal IREX itu. Mungkin seperti itu, sepertinya tidak menyalahi, kecuali kalau dia sudah seperti iklan di televisi, barangkali begitu mungkin ya dok. Dok, maaf saya tanya dulu, ini kan kita sebenarnya waktu untuk tanya jawab hanya 15 menit di jadwal. Ini saking banyak saya nggak kelar-kelar pertanyaannya dok dari tadi. Ini pertanyaan ada terus. Apakah kita akan sudahi saja dok pertanyaan terakhir sampai dengan Bapak atau Dokter Berry Primayana, atau kita mau ikuti terus dok, karena ini kita takutnya nanti sampai midnight kita nggak kelar-kelar dok, ini bertanya terus soalnya. Gimana? Begini saya pribadi sih makin banyak pertanyaan makin senang sebetulnya. Tapi kan di sana udah malam gitu ya, dan mungkin ada yang mau bermalam minggu, saya nggak tahu. Jadi terserah Dokter Diana sebagai bos memutuskan. Baik, tapi jawaban Dokter Diana baik sekali, bahwa promosi kesehatan tidak iklan kan namanya. Pelayanan kesehatannya kita kasih tahu gitu, bahwa di rumah sakit kami bisa menyelenggarakan ini gitu ya. Karena ya rata-rata rumah sakit melakukan itu. Memang dilalanya, bahasa Jawanya dilalanya, sarana paling cepat untuk promosi sekarang kan di medsos gitu ya. Baik dokter. Mungkin Bapak Dirut ada untuk masalah ini, mungkin bisa ada masukan Bapak Dirut mungkin terkait yang tadi katanya ini melanggar kode etik atau tidak kalau kita promosikan di medsos. Terima kasih Dokter Diana. Saya sebenarnya sih banyak yang setelah saya simak, banyak sudah ya saya ingin saya katakan, kemudian apa yang saya ingin perbuat. Tetapi karena yang ditanyakan, oke ya saya jawab dulu mengenai pertanyaan ini, melanggar kode etik apa enggak ya, kode etik apa enggak ya. Menurut saya sih enggak ya, karena ini juga tujuannya untuk hal yang baik untuk pasien. Bahkan saya berencana untuk bukan mempromosi sebenarnya, untuk mensosialisasi sebenarnya ini. Jadi untuk mensosialisasi ini yang pertama jelas tadi panitia tim itu kita harus bentuk ya. Dan saya mohon nantinya dokumen-dokumen untuk pembentukan tim itu tolong disampaikan ke saya. Minggu depan barangkali kita akan laksanakan itu. Dan saya minta ini lead departmentnya ini ada di anestesi. Kemudian ini kebetulan Prof. Fermi Tendean SPOG konsultan juga ada bersama-sama di dalam platform ini. Saya berterima kasih, dan ternyata bukan cuma Prof. Fermi ya yang ikut, ada Dr. Rudi Lengkong ya, maksudnya tadi ya, Dr. Rudi Lengkong ya. Ya, saya berterima kasih. Ini menunjukkan bahwa animo dari kita semua. Apalagi pertanyaannya itu mau sampai pagi itu, Dokter Diana. Ya, saya tahu tipikal orang Manado, kalau pertanyaan udah banyak begitu itu bisa sampai pagi, karena memang senangnya mereka. Berarti mereka tertarik banget itu. Kalau mereka nggak tertarik, mungkin nggak ada pertanyaan itu, Dokter Susilo. Ya, jadi kemudian yang kedua adalah nanti ini masuk dalam promosi kesehatan ya.
Tetapi jangan pakai kata-kata promosi, tetapi ini pakai kata sosialisasi. Bahkan nanti saya minta nanti tim ini nanti akan turun juga ke rumah sakit lain yang menjadi ruang lingkup pengampuan atau pendampingan dari rumah sakit Kando. Saya kepinginnya ini karena dari sisi mana ini yang contoh efektivitas dan efisiensi ini betul-betul balance ini, ya. Karena kalau dari sisi manajemen selalu kan efisiensi. Iya. Nah, dari sisi klinisi efektif kan. Nah, ini contoh yang balance ini, ya, contoh yang balance. Kenapa? Karena dari sisi efisiensi jelas tadi, sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan. Ini menguntungkan apa enggak sih? Saya walaupun belum bikin suatu mungkin kajian, tapi saya udah membayangkan ini sangat menguntungkan dari sisi klaim terutama BPJS karena loss-nya akan turun. Kemudian BOT-nya itu akan lebih cepat. Nah, ini poin-poin yang nantinya kita bisa masuk dalam unsur efisiensi. Kalau efektivitas ini berguna sekali tuh. Ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Susilo dan tentu diyakini oleh teman-teman semua yang dengar sekarang. Saya mintalah teman-teman dari anestesi jadi di departemen lah untuk kemudian bisa ini ya. Kalau perlu kita panggil lagi lah kalau Dr. Susilo memang mau datang ke Pina Betengan. Ya. Tolong ya teman-teman dari anestesi ya. Ya, saya tinggal ini ya. Mungkin minggu depan tolong ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Dr. Susilo. Dan maaf saya memang masih di luar rumah ini, tapi saya pikirnya saya cuma mau membuka. Di awal saya cuma pikir saya mau membuka, kemudian saya tutup laptopnya, minta maaf di kolom chat karena saya harus pulang. Data saya lihat begini, Pak. Ini saya harus ikut sampai selesai ini. Ya, terima kasih sekali lagi ya teman-teman dari anestesi, terutama Dr. Susilo. Ya. Terima kasih Bapak Dirut atas masukannya. Dok, tadi jadi kita batasi saja ya Dok, pertanyaan terakhirnya sampai dengan pertanyaan dari Bapak atau Dr. Berry Primayana. Jadi, tapi sebelum itu boleh nggak Dr. Diana? Tadi ada Prof. Silakan. Siapa dari OFG. Oh ya, Prof. Hermi. Ya, Prof. Hermi. Prof. Hermi, apa ada masukan atau komentar? Prof. Hermi silakan. Baik, terima kasih Dr. Diana sebagai moderator. Selamat malam Dr. Susilo. Selamat malam Dr. Jimmy sebagai Dirut, Dr. Yvonne dan teman-teman dari bagian anestesi. Malam hari ini sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi bagi Dr. Susilo sebagai pembicara utama di webinar malam hari ini dan saya menyimak dari awal pemaparan yang sudah diberikan oleh Dr. Susilo. Memang Dr. Diana kalau mau bilang ini hal yang baru, bukan ya, tapi ini sudah lama, cuman di kita yang belum dilaksanakan. Nah ini mungkin langkah awal, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirut, mungkin kita akan membentuk tim dan kita akan memulaikannya. Tentunya sebelumnya tentu kita duduk bersama. Karena sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini hal yang sebenarnya gampang-gampang susah ya, Dr. Susilo. Betul. Ada hal-hal yang tentunya boleh kita duduk bersama, sehingga kita tadi disampaikan bagaimana ya, ini memberikan sosialisasi. Dari memang sekarang lebih banyak pasien minta seksio, Dr. Susilo, daripada mau pervaginam. Ya, betul. Nggak tahu ya, mungkin sikon yang ada sekarang. Ya, betul. Sehingga, nah ini langkah ke depan ini sungguh luar biasa. Kita akan bekerja sama tentunya untuk lebih membuat rumah sakit yang kita cintai ini, RSUP Prof. Kando, semakin melebar dengan segala macam tantangan yang ada sehingga kita dapat berbuat ke depannya. Mungkin untuk pemaparannya saya sungguh luar biasa, Dr. Susilo. Saya banyak menulis tadi dan ini juga akan bekerja sama dengan bagian anestesi tentunya. Terima kasih sekali lagi Dr. Susilo. Selamat malam. Baik, Prof. Dr. Diana. Terima kasih Prof. Hermi. Nanti kita kerjasamanya di kamar operasi dengan Prof. Hermi dan timnya.
beres. Baik, selanjutnya kita akan langsung dengan pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ya. Dari Bapak atau Dokter Lukman Sungkar, beberapa pasien yang, dokter ya ini, dokter anestesi ya Dokter Lukman. Beberapa pasien yang saya kerjakan dengan tambahan morfin dan fentanyl intratekal sering, ini yang tadi Ya. mirip pertanyaan tadi, sering mengeluh gatal-gatal, apa ada hubungannya dengan morfin dan bagaimana mengatasinya? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ngadapin pasien dengan gatal-gatal, inform konsen sebelum melakukan spinal penting. Yang kedua, kalau sering pasiennya gatal-gatal, turunkan dosis morfinnya sampai paling enggak mendekati 50 mikro. Jawaban itu. Baik dokter, selanjutnya ini dari pertanyaan Bapak atau Dokter Aryawan, apakah SPAN harus memiliki kompetensi tambahan untuk melakukan IREX? Ini menarik karena sebetulnya tidak ada bisnis yang baru sebetulnya. Cuma kita mesti move on gitu saja. Bisnis baru nggak ada, semua itu juga. Kecuali tadi ini ada pertanyaan berikut, tap block. Kalau tap block kan nggak semua bisa gitu ya. Kan itu ilmu baru menggunakan ultrasound. Alat ultrasoundnya juga belum tentu ada di rumah sakit kita. Sehingga ya itu perlu keahlian khusus. Tapi pada umumnya seluruh elemen ERAX itu adalah elemen yang standar. Tidak ada keahlian khusus. Dokter Diana. Baik dokter. Selanjutnya ini dari dokter atau Ibu Erni. Bagaimana dengan nyeri kepala pasca operasi? Apakah pengalaman dokter sering terjadi? Dan kalau memang terjadi, diberikan obat apa? Jadi saya kebetulan jarang sekali karena dari awal saya sudah menggunakan jarum kecil 27. Jarang terjadi. Kalaupun satu saat terjadi, umumnya hanya diberikan kombinasi antara ergometrin dengan kafein tablet 1-2 kali setiap 8 jam sudah sembuh pasien. Nggak ada yang sampai berminggu-minggu. Jadi ketika pasien pulang sudah bebas dari nyeri kepala. Baik dokter, selanjutnya ini pertanyaan dari Dr. Diki Noviar, SPAN. Bila blok menggunakan blok infiltrasi digabungkan dengan tap blok, apakah diperbolehkan? Tentu saja tidak boleh karena kan dosis obatnya menjadi berlebihan, melebihi dosis maksimal dari lokal anestetik. Jadi salah satu saja. Karena tap block kan menggunakan dosis obat yang besar ya. Demikian juga dengan blok infiltrasi. Demikian jawabannya dokter Diana. Baik dokter. Ini dokter Ido mau menambahkan? Oh, tidak. Selanjutnya dari dokter Ido ada mau menambahkan? Enggak dok, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari dokter atau Ibu Lui Esther Ugahari. Tadi sempat dikatakan penggunaan jarum menggunakan ukuran kecil. Bagaimana bila pasiennya obes? Karena biasanya bagian tubuh penanda lokasi anestesi lebih sulit dicari pada pasien obes. Baik, terima kasih ya. Kita perlahan-lahan memang menghadapi kasus ini dan mulai belakangan ini ada jarum spinal yang ukuran jauh lebih panjang dari yang umum kita gunakan. Jadi kalau suatu saat tempat kita bekerja sudah mulai banyak menggunakan pasien yang obes, maka tolong siapkan jarum spinal ini. Tapi ukurannya tetap tidak bisa ditawar kalau kita mau melakukan ERAX, karena kan post spinal leg-nya akan tinggi kalau kita menggunakan jarum lebih besar dari 27. Begitu dokter Diana. Baik dokter, selanjutnya ini terakhir ya dok, kita sudah sepakat tadi, mohon maaf untuk yang penanya berikutnya dilanjutkan. Atau gini, orang boleh nanya lewat handphone saya pakai WA. Kasih nomornya saya. Nanti di chat langsung ke Dr. Susilo bagi yang masih ada pertanyaan, tapi mohon maaf untuk pertemuan kita malam ini kita tutup sampai dengan pertanyaan dari Bapak atau Dr. Berry Primayana. Untuk EREX sesi sesarian, apakah boleh, EREX ini pada sesi sesarian ya, apakah boleh digunakan lidocaine drip atau continue untuk analgetik pasca operasi? Mungkin tadi sudah di... Ya, boleh. Tapi jangan dulu. Biar kalau berani boleh deh, atau telepon saya ngobrol gitu boleh. Tapi secara luas berhati-hatilah ya.
Karena ini kan satu baru ya buat kita. Dasarnya sih boleh. Saya udah Baik. tulis di kolom chat nomor telepon saya kalau pengen WA nanya-nanya. Baik teman sejawat anestesi maupun dari Diana, ada pertanyaan terakhir dari Dr. Mario, mungkin boleh pertanyaan jawaban bonus dari Dr. Susilo. Boleh, Dok? Terakhir sekali ya, tidak ada lagi perpanjangan setelah ini. Dr. Mario mengatakan bertanya, apakah kalau fascia spinal menggigil, apakah bisa dicegah? Ya, ini menarik nih. Itu tadi ya, kita harus menjamin milieu di ruang operasinya tidak dingin. Itu pertama ya jawabannya. Karena kita menginginkan kan RX ini patient centered gitu ya. Bukan dokter centered lagi. Selama ini kan kita masih dokter centered ya. Dokter mikirin kalau apalagi kalau zaman pandemi bajunya kan double-double ya, akhirnya panas gitu. Tapi kalau kita patient centered kita nggak akan keberatan karena kita tahu ini untuk kepentingan pasien kita. Apalagi kalau seksio bukan hanya ibu, bayinya juga bisa kena hipotermi. Sehingga diusahakan itu dulu. Jadi preventifnya kita lakukan itu. Kalau masih terjadi juga, saya juga 1-2 kali terjadi gitu ya. Karena nggak semua pasien tahan sama dinginnya ruangan kamar operasi. Jadi kalau itu ya terpaksa diberikan obat dewa deh. Petidin 25 mg. Biasanya hilang seketika tuh. Darurat. Dokter Diana. Terakhir banget, udah gak ada lagi. Ini, Dok, Ya, kata pres gimana, Dok? kata pres dihindari. Karena apa? Karena mobilisasinya jadi lambat. Oke, baik, Dok. Makasih, Dok. Baik, Panitia nggak boleh nanya-nanya mestinya. Siap, Dok. Salah, Dok. Maaf. Siap, salah. setting saja. Baik, untuk seluruh peserta, diharapkan bagi yang masih akan bertanya, silakan langsung chat dengan Dr. Susilo. Ada di kolom chat nomor telepon Dr. Susilo, saya bacakan, yaitu 08111 88540. Tidak dikenakan charge untuk biaya konsultasi dengan Dr. Susilo. Luar biasa, Dr. Susilo. Sampai kasih nomor WA. Kasih, Dok. Baik, Dokter, saya izin membacakan kesimpulan, Dok, sebelum kita tutup. Jadi pada pelaksanaan Enhanced Recovery After Cesarean Section atau metode ERAX ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu meliputi periode preoperatif, periode intraoperatif, dan periode postoperatif. Di antaranya preoperatif sangat penting untuk edukasi pasien, jadi ada tim yang akan melakukan edukasi, baik dari obstetri, dari anestesi, perawat, dari tim manajemen hospital, kemudian juga persiapan laktasi, persiapan edukasi laktasi, optimalisasi keadaan pasien, diantaranya kalau ada anemi harus dikoreksi, kemudian intraoperatif, cegah jangan sampai terjadi hipotensi, jangan sampai terjadi hipotermi, kita pertahankan normotermi, berikan optimal uterotonik, kemudian berikan antibiotik profilaksis, berikan obat-obat antiemetik intraoperatif maupun postoperatif, inisiasi multimodal analgesia, kemudian inisiasi breastfeeding ataupun pemberian ASI seawal mungkin, kemudian optimalisasi cairan intravena, dan pemberian klem umbilical cord yang lebih lama. Sedangkan postoperatif kita harus upayakan untuk intake oral seawal mungkin atau sedini mungkin, mobilisasi sedini mungkin, dan promosi memberikan obat-obatan, dihindari opioid kalau bisa, kateter urin segera dilepas, kemudian dengan tindakan ini juga bisa profilaksis untuk tromboemboli, pasien bisa ambulasi atau proses pulangnya bisa lebih cepat, breastfeeding-nya bisa lebih dibantu, dilakukan lebih awal, dan harus diperlukan suatu teamwork dari baik itu dokter obstetri, dokter anestesi, perawat, bidan, nutrisi,
dan terutama juga dari tim hospital atau tim manajemen rumah sakit. Demikian pertemuan kita malam ini. Sebelumnya diingatkan kembali kepada peserta, jangan lupa mengisi link absen yang ada di kolom chat. Jadi silakan mengisi kolom chat, mengisi absen. Dan sebelum kita menutup, sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Susilo yang sudah memberikan bagi ilmu dengan tanpa batas, dengan keseluruhannya, dan akan memberikan waktu untuk menjawab konsultasi via chatting, sesuatu yang betul-betul kita hargai dan kita banggakan. Dan terima kasih terutama kepada Bapak Dirut yang sudah meluangkan waktu bersama-sama, Ketua Perdatin, dan juga Dr. Eka dan seluruh panitia yang sudah dari tadi bekerja di belakang layar. Seluruh peserta terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya jangan dulu kita leave, kita akan foto bersama untuk dokumentasi dari tim panitia. Dipersilakan yang pimpin, Dr. Ido atau siapa? Saya lupa Dr. Modeka, selamat malam. Tadi nggak disebut-sebut. Selamat malam, Dok. Karena kebayang, pengen ngomong Pina Betengan, jadi lupa nyebutnya. Sampai saya tulis nih persiapannya, Pina Betengan. Siapa yang foto? Dr. Ido atau siapa yang pimpin foto? Nanti ada dari dokter umum ICU, Dok, Dr. Yohanes P. Panitia. Sudah, Dok. Dr. Jo, berikan aba-aba, Dr. Jo, kalau semua foto. Sudah katanya. Baik, dokter. Ya. Hitung ya, 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dr. Jo. Terima kasih sekali lagi Bapak Dirut, Dr. Susilo, Dr. Mordekai, Dr. Eka, seluruh panitia dan peserta. Ya. Oh, Ibu Direktur, Dr. Ivon Roti,